Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Yogi Santosa dari Universitas Pamulang dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu proses pembuatan plastik, jenis-jenis plastik dan kegunaannya di bidang manufaktur. Nah, di sini kita sedikit membahas tentang plastik ya untuk teman-teman semua. Nah, apa sih plastik itu? Plastik itu yang sering kita temuin, contohnya kayak alat-alat rumah tangga, piring, sendok, dan lain-lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas kegunaan plastik, jenis-jenis plastik, dan kegunaannya terutama di bidang manufaktur. Nah, oke, baik, kita akan mulai dari yang pertama ya, yaitu plastik adalah bahan polimer yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, yang kita sebutkan di awal tadi ya, yang sering kita temui di lapangan yaitu ya kayak eh, untuk bahan-bahan elektronik, terutama ya seperti gelas, piring, dan kehidupan sehari-hari kita juga di bidang manufaktur juga banyak kayak bodi-bodi motor itu juga menggunakan bahan plastik. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis plastik yang akan kita bahas dalam sesi pertemuan kali ini, yaitu polietena, polipropilena, polivinil klorida, polistirena, polietena, dan kawan-kawannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang polietilena atau ya, sering disebut dengan bahan PE. Bahan polietilena ini sendiri ada dua jenis, yaitu yang rendah dan yang tinggi. Maksudnya yang rendah itu adalah densitas rendahnya. Nah, densitas rendah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat kantong plastik pembungkus makanan dan botol-botol yang sering kita temui, kayak plastik buat wadah gorengan dan lain-lain. Nah, untuk polietilena densitas tinggi ini sering digunakan untuk membuat botol susu, wadah bahan kimia dan pipa. Ini lebih yang keras, lebih sedikit keras ya untuk bahan-bahan botol-botol dan lain-lainnya. Nah, polietilena ini bahan PE ini sering digunakan di industri yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Ya, seperti tadi botol dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang polipropilena atau bahan PP. PP ini digunakan dalam pembuatan kontainer makanan, tutup botol, sedotan, dan berbagai komponen otomotif karena kekuatan dan ketahanannya terhadap panas. Nah, PP ini yang sering kita gunakan untuk bahan otomotif ya, contohnya banyaklah, terutama ya seperti kayak pelampung di karburator itu termasuk, terus bahan-bahan untuk apa namanya Magicom itu eh, bahan plastik yang tahan panas karena PP ini bersifat bahannya yang tahan terhadap panas ya. Nah, nanti nanti di depan kita ada lagi bahan-bahan yang kuat panas dan tidak kuat panasnya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, selanjutnya di sini kita ada PVC. PVC juga di sini ada dua jenis, kawan-kawan. Yang pertama itu adalah PVC keras dan PVC lunak. Apa sih PVC keras dan PVC lunak? Nah, PVC keras itu digunakan untuk pipa, bingkai jendela, dan bahan konstruksi lainnya. Karena kekuatannya terutama ya, karena kan memang PVC ini keras gitu kan. Polipirena klorida bahasa ilmiahnya. Nah, terus PVC ini juga ada yang lunak, biasanya digunakan pembuatan kabel listrik, selang, dan bahan pelapis. Nah, untuk selang-selang dan kabel listrik, selang itu biasanya menggunakan PVC lunak ini kawan-kawan. PVC lunak ini juga pembuatannya eh, sering kita temuin ya di manufaktur untuk kabel-kabel, terutama selang di perawatan rumah tangga dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas polistirena atau PS. Apa sih polistirena atau PS itu? Nah, polistirena PS itu juga terbagi menjadi dua nih. PS biasa dan polistirena yang diperluas atau EPS. Nah, kita bahas satu-satunya.
Di sini PS biasa digunakan dalam pembuatan peralatan rumah tangga seperti alat makan, sekali pakai, dan kotak CD. Nah, ya, PS biasa ini yang sering kita temuin ya untuk di warung-warung makan, biasanya digunakan untuk bahan-bahan plastik yang sering sekali pakai, yang ada bekas seperti cup, terutama seperti wadah salad buah, seperti itu yang sekali pakai kemarin ya. Dan selanjutnya ada polistirena yang diperluas. Maksudnya diperluas itu apa sih bang? Ya, maksudnya diperluas itu digunakan untuk bahan pengemas dan isolasi termal seperti styrofoam. Sebenarnya styrofoam itu terbuatnya dari plastik juga ya. Mungkin dari kawan-kawan juga ada yang belum ngerti, belum tahu mungkin eh, bahan styrofoam itu terbuat dari apa. Ternyata bahan styrofoam itu terbuat dari plastik juga kawan. Oke, selanjutnya di sini ada polyethylene terephthalate atau PET, sering disebut dengan PET, bahan PET. Nah, bahan PET ini digunakan untuk membuat botol minuman ringan, wadah makanan, dan serat tekstil polyester. Nah, botol-botol minuman ringan itu kayak biasa bawa-bawa, kalau kita anak-anak pabrik itu biasa bawa pabrik itu buat wadah minum, buat wadah-wadah makanan Tupperware gitu modelnya kemarin. Ini juga biasanya sering digunakan uh, di bidang apa namanya untuk peralatan rumah tangga. Oke, selanjutnya kita ada polikarbonat atau PC. Di sini PC digunakan dalam pembuatan kaca anti pecah, disk optik, CD, DVD, dan peralatan medis. Nah, biasanya polikarbonat atau PC ini adalah yang sering kita temui di bahan elektronik itu seperti apa namanya, wadah buat blender ya. Iya. Ini bahan polikarbonat PC ini juga pengganti kaca. Nah, selain mengganti kaca, dia ini berbahannya juga digunakan untuk peralatan medis, gitu. Untuk peralatan ya seperti suntikan dan yang lain-lainnya. Oke. Selanjutnya di sini ada akrilonitril atau butadiene stiren atau ABS. Nah, bahan ABS ini digunakan untuk komponen elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan seperti Lego. Nah, karena kenapa? Karena kekuatannya digunakan untuk elektronik ini karena kekuatannya yang kuat, peralatan rumah tangga. Nah, seperti mainan-mainan ini karena dia bahannya yang keras ya kan ya. Jadi dia lebih tahan lama uh, untuk dibuat seperti mainan, bahan-bahan elektronik dan komponen elektronik lainnya. Oke, selanjutnya kita ada nilon. Nah, nilon digunakan untuk membuat komponen mekanik seperti roda gigi, bantalan, dan kain sintetis. Nah, saya mau berbagi sedikit nih kawan tentang bahan nilon. Nah, saya juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan plastik eh, yang bergerak di elektronik seperti. Nah, nilon ini dia sifatnya susah sekali untuk eh, dibentuk atau dilelehkan kawan. Nilon ini temperatur lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan uh, bahan plastik lainnya seperti ABS, PE, dan lain-lainnya. Karena nilon ini bahannya lebih keras dan keras gitu. Makanya komponen ini tuh dibuat mekanik seperti roda gigi, bantalan, dan kain-kain dan kain sintetis ini karena dia bahannya keras gitu loh. Nah, kalau di elektronik itu seperti gigi, ya, gigi mixer. Nah, gigi mixer itu kan dia berputar terus. Dengan bahan nilon ini diganti dengan bahan nilon seperti ini, diganti yang seharusnya besi diganti dengan nilon yang lebih ringan, lebih kuat, dia lebih efisien dan mudah diganti nilon.
Nah, nilon sendiri sering digunakan ya, komponen-komponennya selain roda gigi dan bantalan juga sering banyak banyak sekali digunakan di bidang industri manufaktur dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada polimetil metakrilat atau PMMA. Digunakan sebagai pengganti kaca dalam produk seperti akuarium, akrilik, dan lensa optik. Nah, polimetil ini kawan-kawan bahannya itu seperti kaca, dia bening. Makanya bahan-bahan seperti ini nih cocok banget buat akuarium ya, kayak ya sering lah kita bikin seperti akuarium dari bahan akrilik kan, karena dia bahannya ringan, kuat, juga bening gitu. Jadi bahannya ini bisa dibilang eh, pengganti kaca yang lebih elastis kamu. Oke, selanjutnya yaitu poliuretan atau PU. Apa sih poliuretan PU itu? Yang sering disebut PU ini digunakan dalam pembuatan busa atau kasur, jok mobil, dan seperangkat. Nah, ini digunakannya mungkin kawan-kawan sering nemuinya hanya di ini ya, busa atau kasur atau jok mobil gitu lah ya. Selanjutnya di sini ada eh, tahapan-tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi itu apa aja sih Bang? Mulai dari bahan mentah, terus dilelehkan, dicetak, terus sampai ke finishing itu apa sih? Nah, di sini juga kita akan bahas. Di sini kita akan bahas. Oke, dari pertama itu polimerisasi, pembuatan resin, ekstruksi, terus injeksi molding, blow molding, thermoforming, rotational molding, sampai finishing. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, polimerisasi. Apa sih polimerisasi itu? Pada tahapan monomer, bahan kimia dasar lebih kecil. Yang lebih kecil digabungkan untuk membentuk polimer panjang melalui reaksi kimia yang disebut dengan polimerisasi. Terdapat dua jenis utama polimerisasi, adisi atau disebut juga dengan addition polymerization, dan kondensasional polymerization itu kawan-kawan. Nah, yang kedua ada pembuatan resin. Pembuatan polimer yang dihasilkan dari polimerisasi itu dikeringkan dan didinginkan, kemudian dipotong dan dicetak menjadi bentuk butiran kecil atau resin. Resin ini adalah bahan mentah untuk pembuatan produk plastik. Nah, pembuatan resin ini adalah pembuatan biji-biji plastik ya kawan. Nah, dari sini dari butiran yang kecil-kecil dipotong hingga seukuran beras, dipotong dua. Nah, itu kawan-kawan, seukuran seperti itu ya. Untuk resin ini ukurannya sangat kecil, biar agar kenapa diukurannya sangat kecil, karena di agar mempermudah saat nanti pelelehan dan pembentukannya. Nah, resin ini adalah bahan penting untuk pembuatan plastik. Karena apa? Dia ini bahan bahan mentahnya kawan-kawan. Kalau nggak ada bahan mentahnya gimana ya terbuatnya? Oke, selanjutnya yaitu ekstrusi. Apa sih ekstrusi? Ekstrusi plastik dilelehkan dan didorong melalui cetakan untuk membentuk bentuk yang panjang dan berkelanjutan seperti lembaran pipa atau flamer. Nah, ekstrusi ini tuh dilelehkan. Dilelehkannya menggunakan apa, Bang? Menggunakan eh, apa namanya? Apakah menggunakan api atau menggunakan apa, Bang? Nah, biasanya kalau di perusahaan saya dulu itu dilelehkannya menggunakan heater. Jadi dia menggunakan skru panjang sekitar 2 meter, dan skru itu di eh, setiap setiap panjang skru itu terdapat heater. Nah, dimulai dari yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai biasanya sampai 7 itu temperaturnya berbeda-beda. Nah, dari mulai yang awal yang
sekitar tergantung dengan bahannya ya. Kalau misalkan bahannya nilon itu bisa di atas 100, di 50-an sampai 200 tergantung bahannya. Nah, itu eh, setiap heater itu eh, suhunya berbeda-beda kan kawan. Di setiap sepanjang skru itu. Nah, skru ini fungsinya untuk mendorong yang hasil dari lelehan si heater tersebut kawan-kawan. Sampai nanti diinjek berbentuk sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Nah, nah itu intinya instruksi ini adalah untuk melelehkan dan mendorong melalui cetakan itu. Kalau kalau biasanya mendorongnya itu biasanya menggunakan skru ya, skru lalu didorong menggunakan nozzle. Dari nozzle nanti diinjek ke molding, ke moldnya. Oke, selanjutnya injeksi molding. Nah, yang tadi kita bahas, resin plastik dilelehkan dan disuntikkan ke dalam cetakan bertekanan tinggi. Setelah plastik mengeras, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Nah, injeksi molding ini kawan-kawan, sepengalaman saya, nah itu tadi setelah di screw, dipanaskan menggunakan heater, dan diinjekkan melalui nozzle dan dimasukkan ke bahan cetakan atau molding, itu ada sesuai dengan cetakan ya, ya. Nah, masuk ke molding, didinginkan bahan tersebut, baru dibuka, baru diambil. Itu moldingnya itu sudah terdapat pendinginan sebelumnya, jadi ada sirkulasi air sealernya, jadi buat mendinginkan si plastik tersebut agar cepat dingin dan tidak pada saat dibuka nanti tidak merubah bentuk dari eh, bentuk dari bahan tersebut. Jadi nggak mau kan pas kita copot tiba-tiba plastiknya lengket, kan nggak bentuk dengan bentuk yang kita inginkan sebelumnya. Oke, selanjutnya tahapan apa sih bang setelah dicetak dan dibuka hasilnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah blow molding. Plastik resin dilelehkan dan dibentuk menjadi tabung paresion. Paresion kemudian dimasukkan ke dalam cetak tiup dengan udara hingga mengembang dan menempel pada dinding cetak membentuk produk akhir. Nah, ini blow molding ini ada tergantung dari kebutuhan kawan-kawan. Kenapa saya bilang sesuai kebutuhan? Karena blow molding ini menyesuaikan bentuk kawan-kawan. Kenapa menyesuaikan bentuk? Beda dengan yang tadi, yang sebelumnya, yang injeksi molding. Karena kenapa? Injeksi molding ini dicetak tidak mengembang. Seperti contohnya, eh, kita bikin injeksi, nginjek atau membentuk sendok atau baling-baling kipas. Baling-baling kipas itu kan tidak ada rongga di dalamnya, nggak harus berongga. Nggak, makanya kenapa di sini nggak harus ditiup. Ditiup ini bahannya eh, karena bentuknya yang diinginkan adalah seperti dirijen atau tower air, makanya dia ditiup, makanya dilelehkan dan dibentuk menjadi tabung fluoresion, tabung yang bulat seperti pipa, dimasukkan ke dalam cetakan, lalu dimasukkan ke dalam, lalu ditiup dengan udara hingga mengembang dan menempel di dinding-dinding cetakan tersebut. Ini kenapa dia tiup bang? Beda dengan yang tadi yang sebelumnya, karena ini bahannya dia membentuk bentuk ada rongga di dalamnya yang seperti tadi, seperti galon, terus dijen, terus tower air itu dia kan ada rongga di dalamnya, jadi diharuskan ditiup. Ini molding, blow molding ini tergantung dari bentuk yang diinginkan sebelumnya. Makanya ada yang prosesnya ditiup, ada yang diinginkan menggunakan air saja tanpa harus ditiup. Nah, oke, selanjutnya
Thermoforming. Apa sih thermoforming ini? Lembaran plastik dipanaskan hingga menjadi lunak, kemudian dibentuk dengan cara ditekan ke dalam cetakan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, ini thermoforming ini yang tadi saya bilang kan. Contohnya menggunakan bentuk sendok yang tidak ada rongga di dalamnya, dan seperti baling-baling kipas yang tidak ada rongga, ini tidak ada rongga, jadi dia hanya diinjek lalu ditekan menyesuaikan, nanti plastik ini menyesuaikan bentuk cetakan tersebut, jadi nggak perlu ditiup. Nah, itu jadi pencetakan molding ini tergantung dari bentuk ya bang. Oh, iya tentu. Jadi pembentuk prosesnya ini tergantung dari bentuk yang kita inginkan. Bentuk yang ada rongganya berarti kita harus menggunakan blow molding. Tidak menggunakan yang ada rongganya bang, nggak harus ditiup, berarti menggunakan thermoforming. Tuh. Oke, selanjutnya ada rotation molding. Apa sih rotational molding ini? Adalah bubuk resin plastik dimasukkan ke dalam cetakan berlubang. Cetakan kemudian dipanaskan dan diputar pada dua sumbu untuk memastikan bubuk menyebar secara merata dan meleleh, menempel pada dinding cetakan. Nah, ini sepengalaman saya pernah uh, pernah membuat seperti ini, rotational molding ini, yaitu mencetak sebuah toren yang besar yang di atas 10.000. Dia menggunakan uh, rotational molding karena kenapa, dia dari bubuk dimasukin ke cetakan, bubuknya itu benar-benar ditaruh di dalam cetakan, jadi dipanaskan sambil diputar itu si cetakannya itu hingga sampai eh, bubuk atau bahan plastik tersebut menyebar dan menempel dan meleleh menempel pada dinding cetakan. Jadi dia sebenarnya sebelum dia ditaruh di sini, diputar sampai membentuk semua rata, baru dibuka. Itu biasanya menggunakan membentuk bentuk yang besar-besar seperti toren, terus bak-bak itu. Itu bahkan saya pernah melihat itu mencetak untuk perahu plastik, kawan-kawan. Perahu plastik itu menggunakan eh, metodenya seperti ini untuk mencetaknya gitu. Oke, selanjutnya ada finishing. Ya, finishing adalah produk plastik yang telah terbentuk biasanya memerlukan proses finishing untuk menghilangkan kelebihan bahan, mengecat, mencetak logo atau memberikan tekstur tertentu. Nah, kita tahu lah finishing ini gimana. Jadi finishing ini adalah uh, pembersihan ya, atau untuk bahan-bahan berlebih. Tentunya kan kalau dicetak nggak mungkin harus bulat sempurna, itu nggak mungkin. Jadi misalkan ada berlebih, itu kita bersihkan, kita hilangkan menggunakan cutter atau alat lainnya gitu kawan-kawan. Jadi misalkan ada itu nggak bukan hanya besi, baja dan lain-lain yang punya cacat, plastik pun punya cacat, tapi bisa dihilangkan gitu. Yang sering cacat yang terjadi itu apa sih bang? Ya itu apa namanya, pada plastik itu sering cacat itu adalah kelebihan bahan, suhunya terlalu panas, terus yang sering itu injekannya yang kurang, jadi bahan yang dimasukkan ke dalam cetakannya itu kurang, itu yang sering terjadi pada uh, pencetakan si plastik itu kawan-kawan. Terus biasanya yang sering cacat atau bermasalah itu yang sering rentan ya, itu bahannya bahan kayak yang tadi ABS dan kawan-kawannya yang modelnya bening. Jadi bening itu dia ada perlakuan khusus ya memang untuk dicetak, karena dia jika temperatur yang heater atau pemanasnya itu berlebih, dia akan menguning. Itu terutama untuk bahan-bahan putih, itu temperatur sangat mempengaruhi sekali untuk hasil cetakan plastik ini kawan-kawan.
Tuh. Oke. Selanjutnya ada kegunaan plastik. Nah, kita bahas di sini kegunaan plastik itu untuk apa aja sih Bang? Selain eh, untuk rumah tangga dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas kegunaan plastik itu ada pertama kemasan, untuk kemasan plastik, botol dan lain-lain. Terus untuk di otomotif pun juga ada, elektronik juga ada yang tadi ada contohnya di sebelumnya. Untuk konstruksi juga ada, kesehatan dan medis juga ada, furnitur dan dekorasi juga ada, pertanian juga ada. Kita bakal bahas satu persatu. Ya, yang pertama kemasan. Apa sih bang kemasan? Contohnya ya sering kita temuin ya plastik lah, bungkus plastik. Apalagi kita belanja dikit-dikit bungkus plastik. Makanan dibungkus plastik. Semua dibungkus plastik. Selain plastik apa bang? Botol. Apalagi kita minum pakai botol, pakai cangkir. Iya nggak? Nah itu contoh salah satunya begitu. Manfaatnya apa sih bang? Ya manfaatnya ya jelas lebih ringan dibandingkan gelas, tahan lama, kedap udara, dan mampu melindungi produk dari kerusakan. Tuh. Selanjutnya dari otomotif. Apa bang? Otomotif bang? Ya contohnya ya kayak bodi mesin, bumper, panel pintu, tangki bahan bakar, dan komponen mesin gitu, yang lain. Ya sering sering banget dilihat ya, yang sering mencolok banget ya motor. Karena bodi motor itu kan terbuat dari bahan plastik. Manfaat dari otomotif yaitu ya mengurangi beberapa berat kendaraan tersebut ya, karena dengan menggunakan plastik itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan bahan lainnya, kayak contoh besi atau kaleng atau apa, itu kan lebih ringan. Peningkatannya efisien bahan bakar karena tadi berat kendaraannya berkurang, jadi dia lebih efisien, tenaganya terpakai lebih sedikit yang dikeluarkan dari kendaraan tersebut, dan memberikan fleksibilitas desain gitu. Oke. Selanjutnya dari elektronik. Elektronik adalah casing komputer, ponsel, TV, komponen dalam perangkat elektronik seperti soket dan isolator. Manfaatnya apa bang? Isolasi listrik yang baik. Eh, Plastik ini isolasi isolasi listrik yang baik loh. Jadi misal dia dapat menahan arus listrik dengan baik. Terus apalagi bang? Tahan terhadap panas dan kemungkinan miniaturisasi komponen itu kawan-kawan. Terus selanjutnya yaitu ada konstruksi. Konstruksi untuk apa bang? Yaitu untuk pipa PVC, isolasi, penutup lantai, bingkai jendela, dan pendinding panel. Bahkan pakai apa ya, hexos itu kan, hexos buat panel itu kan sama. Terus selanjutnya ada manfaatnya apa bang? Tahan lama yang jelas, tahan terhadap korosi, kan biasa pipa untuk uh, jalur air talang talang hujan itu kan taruhnya di luar. Jadi kalau misalkan besi kan dia karatan, kalau pakai PVC kan lebih lebih tahan terhadap korosi, apalagi di deretan pinggir pantai itu kan erupsi untuk karatnya itu lebih tinggi. Jadi menggunakan PVC ini lebih disarankan gitu, dan memberikan solusi konstruksi yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan menggunakan uh, pipa besi gitu, atau pipa-pipa yang lainnya selain dari PVC. Selanjutnya dari kesehatan dan medis. Contohnya apa bang? Alat suntik. Alat suntik sih sekali pakai tentunya ya. Kantong darah, selang infus, wadah obat, dan peralatan bedah. Itu. Manfaatnya bang, lebih steril tentunya. Sekali pakai, mengurangi resiko infeksi dan kemungkinan produksi massal dengan biaya yang rendah dibandingkan dengan yang lain. Karena ya tahu sendiri plastik ini lebih ringan, lebih efisien, dan lebih eh, biaya produksinya rendah. Selanjutnya dari furnitur atau dekor. Contohnya bang ya, kursi plastik, meja, lemari, peralatan rumah tangga lainnya banyak ini.
Kalau mau disebutin satu-satu panjang ya. Ya contohnya yang saya kasih contoh yang lain ya, contohnya kayak piring, gelas, sendok, itu kan sering kita pakai juga. Itu manfaatnya apa bang? Ringan, dari bersihkan, terhadap cuaca, dan tersedia dalam berbagai desain. Terus juga anti pecah biasanya. Ibu-ibu doyan yang anti pecah tuh. Yang untuk ember. Ember itu kan, wah ibu-ibu anti pecah nih mas, mas. Saya mau belinya yang anti pecah. Ini juga termasuk gitu. Dibandingkan dengan bahan yang lain gitu. Bahan yang lain contohnya ya banyak kan. Nah, di bidang furnitur dan dekor di rumah tangga ini banyak sekali plastik karena sehari-hari kita hampir menggunakan plastik minum botol botol aqua di jalanan itu kan menggunakan plastik juga. Selainnya dari pertanian, nah dari pertanian ini contohnya apa mas? Mulsa plastik, sistem irigasi, jaring peneduh, dan wadah penyimpanan hasil panen. Ya, wadah hasil panen. Nah, manfaatnya apa? Meningkatkan efisiensi penggunaan air, melindungi tanaman, dan mengurangi kerugian pasca panen. Nah, dari pertanian ini biasanya disebut waring ya, saya maksudnya. Waring ini ya buat menutupi eh, matahari langsung dari matahari langsung ke tanaman kawan-kawan. Jadi menggunakan waring ini sangat efisien karena mengurangi sinar matahari langsung yang membuat eh, tanaman ini layu kawan. Dan bagusnya lagi di pagi hari dia menyimpan air embun di waring ini, jadi lumayan buat petani untuk mengurangi efisiensi air, penggunaan air tadi, karena dia menampung air pada saat pagi hari, jadi bisa memberikan suplai air ke tanaman petani. Nah, apa sih selanjutnya kita fungsi plastik di industri otomotif? Apa sih bang? Di industri atau manufaktur itu, yaitu pertama mengurangi berat kendaraan, fleksibilitas desain, tahan terhadap korosi, isolasi listrik dan panas, meningkatkan keselamatan komponen interior yang tahan lama, dan efisiensi produk. Kita bahas lagi yuk. Mengurangi berat kendaraan, ya tentu ya namanya plastik dengan plat lebih ringan plastik gitu. Tapi fungsinya apa bang? Fungsinya penggunaan plastik membantu mengurangi berat total kendaraan yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi CO2. Itu kawan-kawan. Nah, kenapa kok bisa efisiensi bahan bakar bang? Nah, dengan mengurangi beban si mobil, jadi tenaganya itu yang dikeluarkan untuk mendorong mobil itu berkurang, jadi lebih ringan untuk si kendaraan tersebut, makanya menggunakan bahan plastik. Yaitu selanjutnya adalah fleksibilitas desain. Kenapa bang kok fleksibilitas desain? Karena plastik dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk kompleks yang sulit dicapai dengan logam, dengan lekukan-lekukan segala macamnya. Terus kemungkinan desain yang lebih aerodinamis dan estetis juga perlu ini. Karena kenapa? Untuk itu aerodinamis. Selanjutnya ada tahan terhadap korosi ya. Itu ya plastik nggak bisa dikasih apa, tahan terhadap korosi ya. Tapi penjelasannya adalah plastik tidak berkarat itu pasti itu tidak berkarat kecuali dia mengandung besi, sehingga meningkatkan daya tahan komponen kendaraan terhadap elemen lingkungan seperti air, garam, dan bahan kimia. Ya mana ada kan bahan, mana kita juga mana mau gitu kan menggunakan misalkan menggunakan motor nih pakai bodinya bodi kaleng tapi berkarat kan nggak enak gitu kan. Makanya menggunakan plastik lebih tahan karat ya, tahan lama juga, tahan terhadap lingkungan air dan lain-lain itu kawan-kawan. Kenapa menggunakan bahan plastik itu? Karena ya tahan terhadap korosi lebih lama, karena kan kalau di kendaraan kan tiap hari kalau lagi apalagi musim hujan tuh kalau pakai bahan kaleng wah, apalagi catnya terkelupas wah sudah itu pasti bolong itu kawan. Ya, selanjutnya isolasi listrik dan panas adalah plastik memiliki sifat isolasi yang baik, melindungi komponen elektronik dan menjaga suhu yang stabil di dalam kendaraan. Jadi si plastik ini juga tahan terhadap panas untuk menahan suhu di dalam kendaraan tersebut. Jadi dia tahan.
sama, lebih tahan. Yaitu selanjutnya meningkatkan keselamatan. Kenapa Bang kok bisa nyambung ke meningkatkan keselamatan? Ya karena dapat merancang dan untuk menyerap energi benturan, mengurangi resiko cedera penumpang saat kecelakaan. Itu kenapa dia meningkatkan keselamatan, karena mengurangi resiko cedera penumpang saat kecelakaan karena menyerap energi benturannya, kawan-kawan. Selanjutnya ada komponen eksterior yang tahan lama. Fungsi terhadap perubahan cuaca, radiasi UV, menjaga penampilan dan fungsi komponen eksterior. Nah, kenapa komponen eksterior yang lebih lama? Karena yaitu tadi tahan terhadap korosi atau biasa disebut karat, terus terhadap cuaca panas itu juga ditahan. Terus selanjutnya ada efisiensi produksi. Kenapa sih efisiensi produksi? Karena plastik mudah diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan logam, memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi. Nah, ya kita tahu sendirilah, eh, harga bahan plastik sama bahan logam itu jauh banget, kawan-kawan. Jadi misalkan kita punya uang 100.000 buat beli bahan besi, itu cuman dapat 10 kilo. Kalau kita beli plastik itu bisa nyampe, ya mungkin nyampe sekitar 30 sampai 50 kilo itu. Makanya perbandingannya sangat jauh dengan logam. Karena kenapa banyak produsen otomotif dan manufaktur menggunakan plastik, terutama ya untuk efisiensi eh, produksi itu sendiri gitu, karena mengurangi jumlah biaya yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan yang kita bahas saat ini adalah, plastik adalah bahan yang banyak digunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang ringan, kuat dan tahan lama. Itu ya, kita eh, dari dulu sampai sekarang zaman modern kita masih percaya dengan eh, plastik, kan ya. Kita dari di mana-mana kita menggunakan plastik, dari mulai sekolah juga menghapus pulpen segala macam itu menggunakan plastik. Di rumah pun kita ada plastik, ada ada gelas, ada piring, ada sendok plastik, ada lemari plastik, ada rak piring plastik, ada gayung, ada kipas angin, ada AC. AC kan bodinya menggunakan plastik ya, kan ya. Terus ada bak buat mandi itu semuanya menggunakan plastik. Kenapa kita masih dari dulu sampai sekarang masih percaya? Karena itu ketahanan dan kekuatannya juga uh, sudah teruji dan terbukti gitu loh, kawan. Dan juga bahan plastik ini kayak mode kita menggunakan apa sih, lemari itu. Kenapa kita menggunakan bahan plastik? Karena ringan. Apalagi yang mungkin anak-anak kosan ya, mau pindah atau mau kemana bongkar pasang gampang, ringan gitu, simpel. Nah selanjutnya yaitu untuk pada industri manufakturnya adalah plastik ini adalah material yang penting karena selain sifatnya yang ringan, kuat dan tahan lama, plastik juga memiliki harga dan kos produksi yang cukup rendah. Kenapa pabrik menggunakan bahan plastik? Karena yaitu untuk menekan biaya produksi yang tinggi dan juga untuk efisiensi gitu, kawan. Nah, jadi kesimpulannya yang begitu, kita dari plastik ini adalah intinya adalah sifatnya yang ringan, kuat dan tahan lama ini, serta eh, memiliki harga dan kos produksi yang cukup rendah ini, mengapa plastik dipercaya oleh masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari pada industri manufaktur terutama, dipercaya untuk mengisi atau uh, dipakai dalam material otomotif dan lain-lainnya. Itu karena
cenderung lebih lebih efisien dan bisa diproduksi masalah dengan biaya yang rendah gitu kan Pak. Oke, dari sini sekian dari saya Yogi Santosa. Saya Yogi Santosa dari Universitas Pamulang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.